Oh sayang, tutup deh, kentara banget. Kentara banget belahan dada, tutup aja. Tuh. Tutup Cin. Tutup Cin. Dah. Kok kentara banget belahan tetinya. Teti palsunya, ntar kelihatan teti palsunya. Tutup Cin, tutup. Lipstick warna-warna orange nggak? Ada namanya Mudzi, tapi Mudzi itu belum terlalu orange. 2 minggu lagi aku masuk lipstick yang bener-bener orange, ya. Kok palsu kak? Ya, tadi kakak kan palsu. So, kakak mau terangin sebentar keampuhan. Itu si Mami Ipel, dia beli bulan lalu ya. Dia beli Rose Glow. Kecanduan, ternyata keren banget kata dia. Dan dia tuh nggak ngendorse, dan setiap produk aku yang dipakai sama beliau, itu dia bikin video. Di videonya tuh si Mami Ipel bilang, sumpah ini kerja banget, sumpah. Dan seorang dia loh yang udah bersumpah gitu ya, aku benar-benar terima kasih banget gitu loh. Mami Ipel ini tamatan luar negeri loh, sekolahnya aja SMA-nya aja di luar negeri loh. I mean, pakai barang pun juga nggak harus harus jeli dong dia gitu ya. Dan barang aku tuh di review sama dia, dan terima kasih Mami Ipel, aku sangat menghargai ya. Bukan review ecek-ecek gitu loh. Oke guys, kita ngomongin apa sekarang? 200 orang ngomongin apa? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu. Dimanapun kalian berada. Buat ibu hamil Haman, ini botanical semuanya, barang aku botanical semuanya. Dan ini moisturizernya, kalau pakai ini, pakai Rose Glow, pakai yang peptide moisturizernya. Aku juga ada produk lain, ini juga juara, tapi kita ngomongin yang ini. Ini lebih mahal dibanding yang ini. Yang ini lebih mahal. Kenapa lebih mahal? 2 ingredient yang berbeda. Packaging juga keren gitu ya. Ini Restore moisturizernya Restore. Dan ini Firm ini serumnya buat di bawah mata juga. Ini keren. Banyak orang yang repeat order, beli lagi. Ini nih teman aku sendiri di sini yang wow, Sol katanya. Harga segini buat di New York, buat di Amerika ini murah ya. Aku jual satunya $47. Ini murah kalau di Amerika. Gitu. Jadi mereka yang wow $47, ini keren banget hasilnya. Satu buah $47. Nah, kalau ini satunya 29, ini satunya 29, ini 29, ini 29. Nah, setengah harga itu, cuman ini juara juga gitu loh, ya. Kenapa ngomongin orang Indo yang tinggal di luar suka bawa kebiasaan Indo? Kebiasaan Indo yang mana, sayang? Runi, apakah rumah di Amerika selalu ada bawah tanah untuk berlindung dari tornado? Iya. Rumah-rumah 95% ya, 95% berarti hampir semua ya punya basement di sini, punya basement. Apakah untuk tornado? Nggak tahu juga untuk tornado atau untuk apa ya. Ada basement di sini. Aku makan ikan cod.
ikan cod. Ikan cod ini dari Atlantik ya. Dari Alaska gitu-gitu. Mehong. 1 potong. 6 potong. Mau tahu harganya? Kalau yang ini, kalau yang wild caught, kalau yang tangkapan liar itu 115 deh kayaknya. Kalau nggak salah nih ya, $115, isinya 6 potong. 6 potong segede ini $120 deh, 6 potong. 2 orang sini juga mahal. Cod yang liar ya, cod yang liarnya. Karena aku selalu dijaga. Dijaga tuh maksudnya aku tuh takut yang makan yang ada zat-zat apa gitu. Parno aja. Mungkin sebenarnya aman sih, cuman akunya aja yang keparnoan gitu. Nah, aku selalu belinya yang tangkapan liar gitu. Happy Mother's Day, thank you. Ada yang menanyakan nggak mengenai aku dan, kan aku posting tuh aku dan mantan istriku, banyak banget yang nanya, bahkan banyak banget yang ngasih komplimen. Karena aku mau ada pertanyaan mengenai aku dan mantanku, aku jawab di sini. Tunggu ya, say. Tunggu, say. Sebentar. Apakah mantan udah menikah? Iya, mantan aku udah menikah. Mantan aku udah menikah dan cerai lagi. Jadi sekarang dia janda lagi. Apa namanya? Aku lebih enak dia janda ya. Kenapa? Karena dia nggak butuh cowok sebenarnya. Secara ekonomi dia sanggup. Terus ya jandanya Solena nggak mungkin dong Solena biarkan, ya kan? Jandanya Solena tuh harus keren. Jadi kita kalau dia janda gini kita ketemu tiap tahun. Dulu sih bisa ketemu juga, cuman dengan janda ini dia waktunya bebas. Dia kita ketemuan dimanapun bebas, kita mau keluar negeri kapanpun bebas gitu. Jadi kita ya enak gitu. Di foto kan ada kecil. Itu adik tiri, bukan adik tiri ya. Adiknya Nate, satu ibu, tapi beda bapak. Nate bapaknya kan aku. Yang Sakinah, bapaknya si David. Gitu. Tapi Sakinah dekat sama aku. Kita semua kayak saudara banget. Aku sayang sama Sakinah, adiknya si Nate. Ya. Jandanya Solena, ember. Spill IG Usri Uni. Jangan, dia gak suka itu. Dia gak suka publikasi, say. Mantan istri aku gak suka publikasi. Dia seorang wanita yang adem-adem aja. Adem-adem aja. Sayang aku sama dia.
Sering kita ngobrol ke, namanya Ike. Ke, kita kalau udah tua kita berdua aja ke. Kata dia. Kata dia. Kita berdua aja, kita tetanggaan ke, ulang. Kita beli rumah kayak di mana ntar, aku bilang gitu. Katanya. Terus sekarang aku godain, kita cari lekong ya Nek, kata aku kan. Masa sih Nek, kata dia. Bagaimana kalau kalian berjodoh lagi? Gak bisa lah berjodoh lagi. Aku kan udah punya Meki, say. Masa Meki sama Meki? Gimana sih? Salman, Ayang gimana kabar? Salam dari mamaku, kata Salman Sofyan. Makasih sayang, salam kembali buat mama ya. Ini temannya Net nih, Salma ini. Pisahnya kenapa Uni? Mau tahu kalian pisahnya? Pisahnya aku ke Amerika. Aku berasal dari mertua yang kaya raya. Aku berasal dari mertua yang kaya raya. Aku punya mertua dulu kaya raya. Kalau kaya raya, gue bilang kaya raya tuh emang kaya raya. Sebulan tuh emang 4 miliar rupiah masuk berangkas rumah beliau tuh memang nyata gitu ya. Itu dulu. Tahun 2004 gitu. Sedangkan aku seorang minantu yang karyawan biasa di Sudirman Tamrin waktu itu. Cuma gaji berapa sih, 7 juta gitu dulu. Dan seperti aku bilang dulu kan ke kalian, orang miskin itu kebanyakan sensi. Jadi aku orang miskin yang sensi dulu, say. Jadi menantu di rumah orang kaya gitu dulu. Jadi kan clash gitu. Dan akunya pengen keluar terus dari rumah itu. Mantan istri aku gak mau. Katanya mau hidup apa lu? Katanya. Terus aku bilang aku mau ke Amerika. Aku bilang di Amerika aku bisa bikin uang 30 juta sebulan. Aku bilang. Terus mamanya si Net bilang 30 juta sebulan katanya. Di sini lu sehari lu bisa 30 juta kata dia. Memang benar juga waktu itu. Cuman aku gak mau, aku gengsi. Waktu itu aku gengsi gitu kan. Sensi dan gengsi. Jadi aku waktu itu sensi dan gengsi. Gengsi, aku kan kepala rumah tangga, gitu-gitu. Makanya aku kabur. Jadi waktu itu aku gengsi, sensi, depresi. Depresi karena aku dulu buka toko kecil di Senayan Place ya. Aduh kok lupa. Senayan Shopping Mall ya. Senayan yang kecil itu, yang gedung kecil yang dekat Ratu Plaza. Yang kecilnya loh, bukan Senayan yang gede ya. Senayan yang kecil itu. Senayan Shopping Center. Senayan apa sih? Nah, aku dulu punya toko di situ, lantai 6-nya. Nah, toko itu bangkrut. Aku malu sama mertua, malu sama mamanya Net gitu. Ya gengsi, sensi, depresi, bergabung jadi satu. Ya aku kabur. Nah itu awalnya. Kabur dari rumah. Kenapa aku ngomong ini? Tadi ada yang nanya, kenapa Uni bisa cerai? Awalnya gitu. Ya Octavianus, Senayan Trade Center itu ya. Yang lantai 6 ke 7 itu. Nah lantai 6 itu aku ada toko di situ dulu. Kecil. Apalagi tahun 2005, 2004. Kak Soli, kalau mertua kaya raya ikut mengatur keluarga anak. Jujur, di saat itu itu tradisi Indonesia ya. Aku gak bilang itu salah, itu gak salah. Emang kultur kita begitu ya. Kultur kita, kalau kita punya orang tua kaya, gak usah mertua deh. Mungkin aku salah nih, tapi kultur dulu nih, yang aku meninggalkan Indonesia 20 tahun lalu. Orang tua kalau kaya, pasti ikut campur kan ke rumah tangga anak yang baru merintis. Benar nggak? Orang tua kalau kaya,
pasti ikut campur ke rumah tangga anak. Apalagi anaknya baru merintis. Bener nggak? Nah, aku kayak gitu dulu. Aku dulu kayak gitu. Dan aku yang seperti aku bilang tadi, gengsi dan sensi. Jadi gengsi itu gengsi itu kadang, gengsi itu ada benarnya gak sih? Ada benarnya gak sih gengsi-gengsi itu? Tapi aku nggak menyesali ya, perceraian itu aku nggak nyesalin. Kenapa nggak nyesalin? Akhirnya semua bahagia loh. Akhirnya bahagia semuanya. Anak aku bahagia, tumbuh di lingkungan yang dia mau, kuliah di universitas bagus, mantan aku bahagia, seorang janda bahagia, si Ika seorang janda bahagia, mobilnya Alphard, uangnya nggak kurang, sekali 2 tahun ke luar negeri, setiap tahun liburan domestik dia gitu, nggak tergantungan uang, nggak pernah minta uang sama aku, janda aku. Semua bahagia sekarang aku lihat, semua bahagia. Kebayang nggak kalau seandainya kita paksain berumah tangga waktu itu? Aku suka cowok, aku suka kinti gedong, aku suka cowok-cowok tinggi, cowok gimana, Bo? Menyakitin hati perempuan kan? Itu. Jadi yang aku lakuin itu dulu itu benar juga kayaknya. Rambutnya ikat dia kering, say. Rambut kakak kering, ikat aja. Iya, jadi kalau cerai itu kalau menurut aku nggak apa-apa ya, say. Dan itu pasti susah, awal-awal pasti susah. Aku nangis terus, Bot. Aku yang cong aja nangis tiap hari cerai dari perempuan loh. Ingat anak, hati nurani, hati nurani sebagai ayah ngeliat anak cerai, hancur kali, say. Ya punya ibu 2 sekarang. Dia yang ngomong gitu. No, kata dia. Kasihan Soli, kata anak aku. Kasihan Soli, kenapa kasihan, nak? Kata. Aku harus hargain perjuangan Soli, kata anak aku. Perjuangan apa, sayang? Perjuangan Soli untuk jadi perempuan. So, jadi Soli pantas aku sebut ibu juga, kata anak aku. Anak aku, say, Sinek ngomong gitu. Oh, aku bilang itu, mama kamu cuma satu, Mami Ike, mama kandungnya kan. Tapi Soli juga aku anggap ibuku, kata mama aku sendiri, dia sendiri bilang gitu loh, anakku. Aku hargain perjuangan Soli, katanya. Tuh, dulu waktu anak aku SD, Al-Azhar, Kelapa Gading, aduh, manggil aku, ngobrol sama aku aja, anak aku nggak mau loh dulu. Pas dia tahu aku trans, dan dia sekolah di Al-Azhar dulu, Kelapa Gading. Benci loh dia sama aku dulu. Benci dia sama aku dulu, anak aku itu. Kok Net panggil Soli, Solena. Dia nggak Solena manggil, dia manggil Soli aja. Dia manggil Soli aja. Ada suatu hari dulu, berapa tahun yang lalu, aku tuh yang suatu hari dulu, sekarang nggak lagi. Dulu 4 tahun 5 tahun dulu, aku dipanggil mama di depan orang umum itu aku ini. Apaan sih, emang gue tua banget nah gitu. Dulu ya, kok manggil mama sih, kelihatan banget tuanya gitu. Nah dulu gitu, sekarang nggak lagi, sekarang cuek aja. Dia udah kebiasaan manggil Soli sekarang, ya udah biar aja. Uni suka ngobrol sama mantan, kita sering ngobrol, kita sering curhat. Tapi dia agak orangnya religius ya. Mantan aku itu orangnya religius banget. Jadi curhatnya pun curhat-curhat yang curhat ibu-ibu gitu.
Iya, curhat ibu-ibu Indonesia. Nggak bisa curhat-curhat kenti-kentian gitu, nggak bisa sama dia. Iya. Sama mantan aku yang perempuan, mantan istri, nggak bisa curhat. Nek, Kenti itu siapa nek? Gimana? Nggak bisa, nggak nyambung. Dia tuh wanita soleha. Tumben banyak yang nonton sekarang. Aku sama Ned kebanyakan ngomong bahasa Inggris. Karena dulu dia mau nyampe sini, si Ned nyampe sini dulu, malu-malu bahasa Inggrisnya. Dia ngerti bahasa Inggris, cuma malu-malu. Terus aku bilang, udah kita bahasa Inggris aja di rumah Ned, biar kamu nggak malu. Ngomong kamu lancar gitu. Pas dia baru pindah, si Ned pindah sini umur 11 ya. 11 atau 12 lupa. Akhirnya kebablasan aja bahasa Inggris sampai sekarang. Makanya si Ned itu kalau dia live bahasa Inggris, bahasa Indonesianya lancar. Bahasa Indonesianya lancar, cuman nggak ada teman bahasa Indonesia dia di sini. Oh, aku kalau udah merepet, udah ngamuk, ya bahasa Indonesia lah. Kadang bahasa Minang, Bo. Aku kalau merepet ke suami pun bahasa Minang kalau lagi keselnya. Mau maki dia, tapi kayaknya nggak sopan maki bahasa Inggris, maki bahasa Minang aja. Kan dia nggak ngerti. Ya, tabi bunga uni ember. Oke, kita bahas apa lagi sayang? Biasanya aku tulis apa yang kita mau bahas di sini. Aku kalau ada quote-quote bagus, aku ingat kalian. Aku ingat kalian. Nih. Orang tua ke anak. Hari ini kita ngomongin orang tua ke anak ya. Tunggu say. Ada kemarin lebih bagus lagi. Jadi orang tua yang selalu membuat anak merasa bersalah, itu anaknya akhirnya banyak yang bucin. Orang tua yang selalu ngomel-ngomelin anak dan selalu membuat anak merasa bersalah, anak itu gede akan menjadi bucin. Itu kata seorang psikolog Amerika. Kenapa jadi bucin? Karena anak itu selalu merasa di berhubungan nanti, dia merasa dia wajar di-treat tidak baik. Anak akan merasa wajar di-treat tidak baik karena dari kecil udah biasa diomel-omelin orang tua gitu. Jadi anak kalau bikin salah harusnya dibiarin aja, terus dikasih paparan tuh kan, begini kan, karena kamu bikin gini akhirnya hasilnya begini. Nah gitu ngomongnya. Itu doang sih yang aku catat kemarin. Indahnya semua udah dipotong kentinya, cemana? Fatria ini pasti orang Batak ini, cemana? Once Dep, Uni, you are my inspiration. Net manggil mamanya Mami. Sosal Can Wait nanya, Net manggil mama kandungnya apa? Mami. Ibu Uni kalau marahin anak tuh merepet nggak sih kayak di Indo? Enggak, kan ini karena aku cong kali ya. Jadi ya ada maskulin-maskulinnya. Jadi aku marahin anak itu kayak anak aku main game kalau udah seharian. Aku cuma, hey, mau jadi apa lu? Udah gitu aja. Kok udah kesel ya? Mau jadi apa lu depan game seharian? Udah gitu aja. Nggak yang sampai bentak-bentak tuh enggak.
Eh, kalau anak aku jam 1 malam masih begadang ya. Begadang ya sama telepon gini-gini. Aku ketok kamarnya, masih nyala lampunya. Aku bilang, hey, I don't care what you do. Atau aku bilang tuh, aku gak peduli kamu ngapain. Cuman besok kalau aku bangunin breakfast, kamu harus bangun. Kalau kamu gak bangun, I will be very upset. Aku gituin aja. Aku akan sangat marah. Udah gitu aja aku bilang. I will be very upset ya Net. Aku bilang. Kalau kamu makan pagi besok jam segini gak nyampe ke bawah. Aku bilang. Kalau kamu masih di kamar. Itu kalau dia jam 2 masih main HP gitu. Ya udah, terserah. Besok yang penting besok jam 8 dia harus ada di dapur. Makan. Kalau nggak ada, baru Eke merepet lagi. Gitu aja. Makan lentil gigi hitam-hitam. Apa reaksi mama kandung Nate pas tahu Uni suka sesama jenis? Kayaknya dia dari dulu tahu, say. Kayaknya dia dari dulu tahu. Cuman karena dia ini wanita soleha ya. Mantan aku ini wanita soleha. Jadi dia taunya ada cewek, ada perempuan gitu aja. Ada cewek, ada cowok gitu aja. So she doesn't believe, dia nggak percaya yang namanya cong, trans, gay apa segala macam itu dia nggak percaya. Bukan nggak percaya, itu nggak ada di benaknya gitu. Yang tahu di otaknya cuma di dunia ini laki-laki dan wanita, udah that's it. Nah gitu. Ya dan dia cinta sama Eke. Eke juga cinta sama dia dulu. Itu. Gitu sayang. Ya udah. Berarti ada rasa dulu ya Uni. Ya aku menikmatin lah hubungan seks dengan wanita, aku menikmatin. Menikmatin aku nggak jadi anak, say. Kok nggak jadi anak dong, nggak keluar dong. Maksudnya aku nggak bisa hamil dong. Sekarang kalau barengan nostalgia ada sama perasaan Uni. Kayak adik ya. Kita nih kalau liburan nih, mamanya Sinet kalau ke Amerika atau kalau ke Jerman gitu. Tahun kemarin kita pisahnya di Paris. Kita pisahan di Paris, itu kita selalu nangis loh. Mamanya Sinet nangis, rangkul aku nangis, terus aku juga rangkul dia nangis. Padahal kita ketemu hampir tiap tahun. Itu. Si mantan aku nangis dan aku juga nangis di airport, selalu gitu. Setiap kita pisah selalu gitu. Kita pisah di Jakarta, Cengkareng selalu gitu juga. Kita nangis. Bagaimana kamu Solena ketemu sama jandanya, sama mantannya? Aduh nih aku udah pernah cerita dulu, ceritanya asik loh. Tapi aku lagi gak mau ceritain itu sekarang. Aku cerita dulu pernah sedikit, tapi asik ceritanya. Dia udah nikah lagi, terus cerai lagi. Maaf Uni, suami yang sekarang Uni tahu. Gimana nggak sayang Bo sama ibu dari anak kita? Sayang lah. Dia yang menghamili anakku loh. Sayang dong. Gimana perasaan Uni pas mau cerai? Ingat anak Uni hancur banget. Maka cerai itu emang cerai itu nggak enak banget ya guys. Cerai itu nggak enak banget. Makanya dulu aku anti poligami. Dulu nih. Follower lama aku pasti tahu aku tuh paling anti orang poligami, orang apa. Sekarang aku ngerasa ngomong sih enak ya, anti ini. Coba kalau kita ngejalanin gitu loh.
Bagaimana seorang istri tidak bisa melepas suaminya, seorang suami tidak bisa melepas istrinya gitu. Itu memang butuh suatu. Jadi orang yang berani cerai itu juga orang hebat. Orang yang berani cerai saya itu orang hebat. Bisa disiplin loh sama hatinya. Karena nggak semua orang sanggup cerai. Jadi orang yang sanggup cerai itu orang yang hebat saya. Orang yang tidak berbohong dengan hatinya, mereka bercerai. Makanya kalian ada janda-janda, ada duda-duda, itu orang hebat loh. Tidak semua orang bisa mengambil langkah itu. Uni pernah ngerasain nggak lelah, capek jadi perempuan? Nggak pernah ngerasain capek, nggak pernah lelah. Karena aku ketemu mantan-mantan pacar, ketemu suami, ketemu pacar, ketemu apa. Itu yang tahu nge-treat perempuan semuanya. Tahu nge-treat perempuan, ini aku aja bangun jam 10 pagi, say. Yang masakin tadi siapa? Mertua. Kalau nggak ada mertua yang masakin biasanya suami. Aku tuh bangun pagi, nggak pernah digoyang gitu. Bangun, nggak pernah. Suami berangkat kerja, kalau dia berangkat kerja dibelai dikit aja. Dia nggak ngeluarin suara, dia nggak ngeluarin apa karena dia nggak mau bangunin istrinya. Dibelai dikit aja gitu. Terus dia pergi kerja. Jadi itu kayak enak banget jadi perempuan, dimanja. Uang dikasih. Iya. Ini kenapa nih? Uni kok iya kita nggak bisa ngerasa. Kita ngomong sih enak belum ngerasain. Misalnya kok mau sih padahal udah diselingkuhin. Iya kita mah enak orang luar ngomong ya. Kok mau sih balik lagi udah diselingkuhin ini, udah selingkuhin ini. Nggak segampang itu rumah tangga saya. Kompleks ya. Kompleks. Rumah tangga itu hanya bukan butterflies on your belly, bukan hanya chemistry, bintang-bintang di kepala. No, rumah tangga itu kompleks gitu loh. Dua orang yang udah dua keluarga bersatu jadi satu, ada ipar, ada mertua, ada segala macam. Tasya Seima, ini buat aku ngomongnya. Itu kagak sadar-sadar lu jadi istri. Siapa? Buat aku. Uni uncomfortable behaving like man or female. Sorry. Uni comfortable jadi cowok apa jadi cewek? Aku lebih comfortable kayak begini jadi perempuan gitu. Gitu. Ya kan? Tunggu nih, ada sampah. Kita bersihin dulu live kita. Udah. Ya. Jadi ada haters aku. Nih, aku punya seorang orang yang kenal aku. Nggak usah deh, say. Nggak usah ngomong gitu. Kita nggak usah bahas lagi yang udahlah. Ada yang lain sekarang. Uni merasa ada kebesaran Tuhan nggak dalam perjalanan hidup Uni sampai sekarang? Berasa banget. Berasa banget kebesaran Tuhan, berasa banget say. Dulu aku jauh dari agama dulu ya, sempat juga. Sekarang udah 2 tahun, 3 tahun terakhir mulai lebih ke spiritual. Belum religius sih, enggak kali ya. Sholat juga udah lama nggak sholat. Puasa. Bulan lalu tahun Lebaran kemarin aku puasa. Lebih spiritual aku sekarang saya. Bagaimana cara Uni ngomong ke mantan istri sama mantan mertua waktu bawa anak
ke luar negeri. Si Netnya udah keras. Si Net ini anak umur 10 tahun itu udah keras banget. Dia berani gak masuk ke sekolah. Dia pengen ke Amerika. Dia guling-guling, nangis-nangis di lantai. Mau ke Amerika, mau ke tempat Ayang katanya. Ayang itu aku, dia panggil aku Ayang. Dia panggil aku Ayang atau Soli antara dua. Mau ke tempat Ayang. Gak mau masuk sekolah. Itu udah mau masuk SMP itu. Akhirnya maminya ngalah. Maminya nelfon aku ke Ambridge. Bawa nih anak nih katanya. Hah? Aku bilang. Beneran aku bilang. Iya bawa nih anak ke Ambridge. Dia gak mau sekolah. Dia nangis-nangis. Kata dia gitu. Gak mau sekolah sih. Beneran aku bilang. Iya katanya. Aku gak pikir panjang. Langsung aku booking tiket. Langsung aku nyampe Jakarta. Langsung aku ke kedutaan Amerika. Aku bawa anak aku ke kedutaan Amerika. Terus kedutaan Amerika bingung. Ini siapa? Kata dia. Aku ibunya. Oh sorry. Aku ayahnya. Aku bilang. Kamu katanya. Bagaimana mungkin katanya gitu. Kedutaan Amerika di Indonesia. Bagaimana mungkin kamu ayahnya katanya. Ya aku tunjukin ini. Gak percaya juga dia. Terus aku bilang tolong Google nih aku bilang. Google itu Solena Chaniago aku bilang. Di Google sama dia. Baru dia. Oh kamu Solena Chaniago. Iya. Udah langsung si Net dapat visa. Kalau nggak dia nggak percaya orang kedutaan kalau itu anak aku gitu. Karena udah berubah banget bentuknya. Maksudnya aku udah kurus. Udah operasi hidung. Belum operasi hidung waktu itu. Sosialita wannabe. Kamu gak usah pancing-pancing. Sosialita wannabe ini deh YouTuber kali atau apa ya. Aku jangan dipancing-pancing huru-hara jangan dipancing say. Udah capek karena itu bukan bidang aku ya. Berantem saut-sautan bukan bidang aku. Aku me just being me. Kalau ada yang bisa dipetik dari pelajaran hidupku, ambil. Kalau enggak, diamin aja. Nggak usah juga dihujat. Karena aku hanya orang normal gitu ya. Kalau dihujat, aku juga bakal sakit gitu. Aku juga nggak bisa pura-pura so oke, pura-pura tahan mental. Enggak, I'm human. Aku manusia sama kayak kalian juga yang nonton. Yang bikin beda aku sama kalian, aku punya platform yang orang bisa ngeliat nih. 500 orang nonton, 495 nih. Gitu. Kita sama, kita juga manusia. Ya sayangnya jangan digiring-giring aku berantem sama orang atau orang itu. Biar aja. Nih Watanabe ini jangan-jangan kamu YouTuber, kamu pengen ini. Ya, thank you sayang. Si Helen nih, lanjut cerita tentang Net. Aku suka dengarnya. Thank you Helen. Nah, tentang Net tadi gimana? Jadi dia guling-guling si Net ini. Aku bawalah ke kedutaan Amerika. Dan akhirnya anak dapat visa. Keselak. Anak aku dapat visa. Nah, nyampe di Amerika diurus lagi untuk dapat green card, ya kan? Di green card itu kan terdaftar perkawinan aku udah berapa kali, sama perempuan berapa kali, sama laki berapa kali, terdaftar semua di situ. Makanya di cross check, makanya dapatlah anakku green card. Nah gitu. Karena kenapa aku ngomong gini, ada yang menfitnah aku, bilang perkawinan aku nggak syah segala macam gitu. Semuanya terdaftar. Makanya anakku sekarang dapat paspor gitu-gitu. Jadi tolong berkomentar yang bawa anak aku, hati-hati jangan karena kamu nggak punya anak atau kamu nggak bakal punya anak, bukan berarti seorang trans yang bisa punya anak bisa dibully. Hati nurani ya say, hati nurani. Buat kalian yang tidak bisa punya anak dan tidak akan punya anak, bukan berarti trans yang punya anak bisa dibully ya say. Hati nurani dong say. Net udah gak WNI ya Uni. Di Indonesia peraturan anak sampai umur 21 bisa pegang 2 paspor. Sesuai
warga negara ibu dan bapaknya. Jadi anak aku umur baru 18, umur 19, masih bisa dia pegang 2 paspor sampai umur 21. Kita lihat aja ntar Sinet mau paspor apa nanti yang dia pegang. Terserah dia. Ya kan? Iya. Maka aku kesel nih ya, ada orang seberapa bagian orang ya, di grup yang suka ngebully aku ini. Lady boy semuanya tidak punya anak dan tidak akan juga punya anak. Dan ada seorang perempuan yang rahimnya diangkat, yang tinggal di Berlin. Hati nurani mana gitu loh. Ngebahas aku dan anakku gitu. Satu perempuan asli, nggak punya rahim lagi, rahimnya diangkat. Yang di Berlin. Beberapa orang lady boy. Ngebully aku dan anakku. Jadi kalian nggak tahu kali rasanya punya anak gitu ya. Jadi nggak usah. Anakku dibully di internet, di YouTube, di TikTok nggak ada. Untung aja anak aku nggak ini loh, nggak apa, nggak mengganggu jiwanya. Kejujuran sangat junjung tinggi. Iya. Waktu awal pindah ke Amrik Nek bisa bahasa Inggris nggak? Dia tuh sekolah Al Azhar Kelapa Gading. Itu sekolah bagus dari Sinet ini dari TK udah ada program bahasa Inggris dari TK anak aku ini. Sinet ini dari TK udah belajar biola, violin. Jadi udah ngerti bahasa Inggris dia dari kecil. Apa kata maminya Net mengenai kelakuan Net sekarang? Maminya nggak setuju. Mami si Net sampai sekarang nggak setuju. Bagaimana cara si Net, lifestyle si Net sekarang, maminya nggak setuju. Mantan aku nggak setuju. Tapi apakah itu membuat mereka ribut terus? Enggak. Aku selalu bilang ke mantanku, tolong jangan ribut karena ketemu anak sesekali, aku bilang. Nanti anak kabur dari kita, aku bilang gitu. Ngerti dia. Iya. Jadi maka aku bilang ke mantanku, kita jangan marah-marahin anak terus di telepon, aku bilang. Anak bisa kabur ntar dari kita, aku bilang. Akhirnya kita nggak pernah, si maminya nggak pernah ini lagi. Nggak pernah nggak pernah blok lagi. Ini ada yang ngomong blok ini gitu ya. Akhirnya nggak pernah berantem lagi mereka di telepon. Udahlah capek saya biar aja yang komen terserah deh. Aku nggak cari validasi mau apa, mau dianggap apa nggak masalah. Ini hanya dunia internet saya. Nggak ada juga orang yang besok ngetok pintu rumah aku, nganterin beras, nganterin minyak goreng, nggak ada juga bukan kan? Ini hanya ada waktu yang berlebih. Di saat aku makan pagi, aku live sebentar, ada orang tanya jawab, aku jawab. Kalau ada orang yang bisa bikin hatiku senang, aku senang. Ada orang yang ingin membuat aku down, aku skip. Udah gitu aja. Capek klarifikasi atau apa. Yang tahu aku diri aku. Tetangga aku aja nih, seandainya dia nganggap aku si Solena nih A, B, C, D. Do I care? Nyanggap nih tetangga aku yang sekarang nih. Si Solena adalah A, B, C, D, Z. Do I care? I don't care. Tetangga kita nih, apa kita ketemu jalan? Tetangga kita ketemu di jalan nih, kita ngangguk aja. Udah gitu aja. Begitu di komplek aku ini. Ada tetangga sambil bawa anjing sambil apa. Do I care? Siapa dia? Bagaimana dia? Jadi ini internet. Do I care? Buat klarifikasi uang enggak? Nggak ngaruh. Rekening Bank Uni tetap aja begitu segitu-segitunya. Tapi kalau mengenai kosmetik, skincare, nah baru Soli tayangkan di sini. Ini bagus loh saya, ini bagus loh saya itu.
Di kampung sadonya ke basabu ini. Iya kata orang Minang nih. Nah, terus kalau di sini nih ada yang meninggal, ada yang atau ada yang misalnya amit-amit ya, misalnya ada yang masuk rumah sakit nih. Nah, kita email ke ke direktur presiden kita ngomongnya. Presiden kelurahan. Enggak, bukan kelurahan. Blok ini ada 50 rumah nih. Yang di blok aku aja ada 50 rumah nih. Kita email tuh, aku sakit nih, tolong dong aku nggak bisa function, aku nggak bisa sakit aja gitu, nggak bisa melakukan, nggak bisa masak, nggak bisa apa. Udah, langsung masuk email ke kita. Terus kayaknya ada app-nya di sini, ada app-nya, dibikin kalendernya, hebat loh, keren loh si presiden blok itu, komplek kita ini. Jadi misalnya Ibu Nancy, misalnya jangan Ibu Nancy deh, misalnya Ibu Linda misalnya, rumah Ibu Linda, siapa yang akan nolong rumah Ibu Linda. Jadi aku nolongnya makan siang. Udah, aku pesan makan siang. Di situ tertulis Ibu Linda ini alerginya apa. Hebat loh di Amerika nih. Bukan Amerika, di komplek aku aja kayaknya nih. Nah, alergi ayam atau alergi apa. Aku pilih dia yang tidak ada ayamnya. Udah, terus dia ada anak 3 misalnya kan. Ada anak 3. Ya udah, berarti aku beli Ibu Linda 1, anaknya 3. Berarti 4 porsi. Aku beli 4 porsi. Tek. Hari Senin makan siang, Solena. Aku kirim. Udah di kalender itu semua anggota bisa lihat. Oh, makan siangnya di si Ibu Linda ini dan anak-anaknya di take care, di handle oleh Solena. Ada di situ. Nah, berduyun-duyunlah orang ini menolong saya. Makanya aku bilang kindness is a lifestyle sekarang. Kindness is a lifestyle sekarang. Baik hati itu udah merajalela sekarang kemana-mana. Baik hati itu udah contagious, udah menular loh kemana-mana sekarang. Ini aku lihat di luar negeri ya. Di Indonesia aku lihat juga gitu. Banyak orang baik hati sekarang. Orang berlomba-lomba loh buat baik hati. Terserah baik hatinya mau palsu, mau tulus. Ini aku bilang, terserah baik hatinya mau palsu atau mau tulus, it doesn't matter. Selagi kamu telah membuat seseorang merasa enak, you accomplish that goal. Kamu telah accomplish tujuan itu gitu. Terserah. Mau sedekahnya mau pura-pura, mau sedekahnya untuk pencitraan, terserah. Goalnya adalah Anda telah membuat orang tersenyum. Itu tujuannya sekarang. Ya? Orang mau pencitraan, orang mau pura-pura nyumbang, dia nggak rela, terserah. Yang penting orang itu telah membuat orang lain tersenyum. Itu goalnya sekarang sayang. Nah jadi begini di komplek ini misalnya ada yang sakit, ada yang kegeletak, ada yang apa. Orang berlomba-lomba. Udah siapa lagi sini makan malamnya aku gitu. Sini makan paginya aku. Nah gitu. Vero sama kayak di Qatar juga ini. Ada satu yang tonggol sakit selama 2 minggu. Ditangani oleh lingkungannya. Jadi ini yang gibah-gibah di internet. Aku lihat ini orang yang gibah-gibah di internet di atas kepala 4 ya. Ini generasi lain nih ya. Ini generasi lain ini. Ini generasi lahir tahun 70-an, 80-an. Let me tell you, aku punya anak remaja nih di rumah nih ya. Generasi sekarang semuanya tuh being kind. Being baik. Itu sekarang, generasi sekarang. Nah, terus nah, terus kalau kita keluar rumah, kita rumahnya sering kosong karena kita sering keluar negeri gitu. Aku sering keluar negeri itu biasanya aku bawa suami, cuman aku nggak taruh di sosmed karena aku nggak mau taruh orang-orang terdekat aku di sosmed, nggak mau. Ini foto aku sama mantan aku paling 2 hari lagi aku hilangin gitu. Foto sinet 3 hari di postingan, abis itu aku hilangin kayak gitu aku. Nah jadi di sini nih kita lapor ke polisi, kita email aja rumah kita mau keluar seminggu gitu. Ya udah, nah, biasanya polisi patrolnya cuma 2 kali, sekali 2 hari gitu. Sekarang dia tiap hari keliling gitu.
Begitu. Halo? Halo? Good. Yeah, I'm broadcasting now. Very quick. Yeah, can you write an email and say that I don't want to extend that, yeah? All right. You agree with me, right? Yeah, yeah. Yeah. Right. It's summertime. Right. Yeah. Go back to the normal price, okay? Yeah. Bye-bye. Yeah. I'll talk to you later tonight. Bye. Tuh. Suami Eka, say. Aku dari tadi mencoba hubungin dia mengenai kerjaan Eke di Jerman. Jadi dia walaupun dia suami, walaupun dia ngerti bahasa Jerman, tapi itu perusahaan aku yang di Jerman, dia minta izin ke aku. Boleh nggak aku begini? Dia minta izin, suami harus minta izin. Kalau nggak, bisa gue jitak. Yang suka gibah itu generasi sandwich. Nah, Nur Hayati Nurul, generasi sandwich ini generasi apa Nur Hayati? Coba terangin. Apakah generasi sandwich itu? Jangan Uni nanti dibully. Emang Uni ngomong apa barusan? Emang Uni ngomong apa barusan, say? Kok dibully? Generasi sandwich itu generasi apa sih, say? Jadi generasi sandwich ini, kata netizen ya, aku nggak tahu juga, adalah generasi yang bertanggung jawab terhadap anaknya dan juga bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Gitu ya, aku pernah baca dulu netizen ngomong gitu. Makanya generasi sandwich ini banyak yang stres. Gitu ya. Alisnya bagus Uni. Ini dokter ini keren botoxnya. Aku pakai botox tuh udah 10 tahun. Ini pertama kali dokter yang botox yang bisa bikin alis aku melengkung. Apa yang naik gitu. Ketemunya di Berlin, dokter begini. Tulang punggung keluarga. Terima kasih mimpi. Iya. Jadi mulai sekarang diputus itu mata rantainya, ya, diputus itu. Jangan anak kita dibeban-bebanin. Cukup udah kalau kita ngerasa terbeban, sekarang udah cukup. Jangan dilimpahkan ke anak gitu. Kita putus mata rantai itu. Makanya kita berjanjilah ke diri kita. Kalau gue tua nanti gak bakal gue minta-minta anak. Janji aja ke diri kita. Pasti kesampaian. Kita berjanji aja kalau tua, gue gak bakal minta-minta ke anak gue. Tuh, coba janji begitu. Pasti gak kesampaian. Pasti terwujud gitu. Iya, tunggu. Assalamualaikum, ini bahas suaminya dong. Ya, generasi sandwich ini generasi yang bertanggung jawab pada orang tua, diri, dan anaknya. Ribet amat ya kan, cuman ya udahlah. Putris, oke Putris. Uni gak ada rencana bikin buku perjalanan hidup. Nanti ya, say. Di saat aku udah ngurusin cucu. Di saat aku sibuk sama cucu aku, di saat itu aku punya banyak waktu luang, di saat itu aku akan menulis. Karena tulisan aku juga keren loh. Dan aku juga suka nulis biasanya. Sekarang aja udah sibuk.
Thank you Evi Faruk, thank you. Nova. Ini orang tuanya gimana kabar? Orang tua aku baik ya. Bapak aku meninggal udah lama. Mama aku baik, dan ke mama aku selalu ngomong, "Mama, ada uang, Ma?" Ada. Dan mama aku selalu bilang ke mamaku, "Mama, jangan sampai nggak ada uang." Iya, iya nak, katanya. Mama aku gitu. Mamaku kalau tinggal di rumah anaknya lebih dari 2 bulan, aku nanya malah, Mama perlu keliling lagi nggak? Mama perlu, iya. Mama nggak boleh lama, karena aku nggak mau mamaku lama-lama di rumah anak-anak gitu. Aku pengennya mamaku nikmatin hidup. Makanya mamaku setiap 5 minggu dia terbang. Dia naik pesawat kemana? Ke Padang, ke Banten, ke Jogja. Itu rumah anak-anaknya semua. Padang, Banten, Jogja, Jerman, Amerika. Selalu tiap tahun begitu digilir. Ketemu teman-temannya sama kuliahnya dulu, alumni IKIP. Dia makan-makan enak di Padang. Dia jemput cucu pulang sekolah. Dia jemput cucu pulang sekolah, dibawanya cucu ini makan es krim, makan apa. Kalau di Jogja dia main-main basket, bukan main basket yang benar, dia ngelempar ngelempar bola gitu ke basket ring. Nah, tiap pagi gitu-gitu. Uni rutin ngasih uang ke mama, rutin. Mama aku nggak pernah minta, cuman ya aku ngasih. Itu karena aku pengen mama aku tuh senang. Aku pengen mama aku jadi ibu-ibu tua yang modern, ibu-ibu tua yang menikmati hari tua, ibu-ibu tua yang cantik, ibu-ibu tua yang pakai moisturizer, pakai lipstick gitu. Mama aku kalau ke Amerika nih selalu aku beliin kutang baru, celana dalam baru yang bagus-bagus. Karena prinsip aku seorang wanita, di saat seorang wanita nih ini aku aja yang seorang cong nih, di saat kita menggunakan sebuah kutang bra namanya, sebuah bra yang indah dengan rendah-rendah, itu hati kita senang. Di saat kita memakai celana dalam yang matching, celana dalam kita matching sama kutang kita, walaupun orang nggak lihat, cuma kita aja yang lihat di kaca, itu aja kita udah senang. Nah, itu juga sebuah hiburan ya. Maka aku bilang tuh ke mamaku, "Mama, BH dan celana dalam harus matching, yang bagus, yang cantik. Walaupun yang lihat cuma kita, hati kita senang. Nah, yang bagus bahannya, yang bagus rendahnya." Bilang gitu. Setuju nggak perempuan-perempuan pakai lip gloss, pakai lip balm, pakai moisturizer yang cantik, yang enak, yang dilihat di kaca, kita senang. Kita senang. Itu buat kita. Spray kita tuh yang bagus, yang baru sekali 3 hari dicuci, gitu-gitu. Itu buat kita. Terus aku kalau mau tidur nih ya, kalau tidur aku pastikan ruangan dingin. Kalau aku tidur kan telanjang kan, jadi pas masuk di bawah selimut itu dingin gitu, enak gitu. Akhirnya tidur ngorok. Itu say, hal-hal kecil bikin kita bahagia say.